Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, saya Zumratul Alfiani Solihah dari kelompok 5 selaku moderator dalam diskusi pada kali ini. Di sini kami selaku kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai konsep penyiar radio dan penyiar televisi dalam mata kuliah kepewaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Latifah MHU dan Ibu Armilia Sari SPD MPD. Sebelum pemaparan materi dari kelompok kami, perkenalkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, kelompok 5 sebagai berikut. Itu tadi perkenalan kelompok sekaligus opening dari saya. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk pada pemaparan materi. Bagaimana pemaparan materi dari kami mengenai penyiar radio dan penyiar televisi? Mari simak secara seksama dan bersama. Silakan dan selamat menikmati. Salah satu unsur penyiar radio dan penyiar televisi adalah penyiar sebagai pembawa acara dalam suatu program. Penyiar sendiri merupakan komunikator dalam suatu penyiaran, yang mana untuk menjadi penyiar kita harus memahami konsep dasar penyiaran, yang dimana nantinya kita harus memahami pula etika penyiaran yang baik dan benar, serta dapat melakukan komunikasi dan berbicara yang baik serta memumpuni, dengan tujuan audiens dapat menangkap dan menerima apa yang telah kita sampaikan dalam peran kita sebagai penyiar. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mengenai latar belakang penyiar radio dan penyiar televisi. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Saudara Yasmin mengenai pengertian penyiar radio dan jenis penyiar radio. Kepada Saudara Yasmin, dipersilakan. Setelah kita membahas mengenai latar belakang dari penyiaran, selanjutnya kita beralih ke materi penyiar radio. Penyiar radio memiliki dua kata, yaitu penyiar dan radio. Nah, penyiar sendiri merupakan orang yang bertugas untuk menyampaikan, menyajikan, dan membacakan berita kepada orang banyak. Sedangkan radio sendiri sebagai media auditif, yang mana berfungsi sebagai media komunikasi, ekspresi, informasi, pendidikan, dan hiburan dengan informasi faktual. Penyiar radio sendiri memiliki kategori, yang mana kategorinya ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada penyiar radio berita, yang kedua ada penyiar radio olahraga, dan yang terakhir ada penyiar radio personalitas. Penyiar radio berita adalah penyiar yang memiliki bidang khusus untuk menyampaikan, menyajikan, dan membacakan berita. Hampir serupa dengan penyiar berita di televisi, hanya saja yang membedakannya yaitu penyiar radio hanya menggunakan dan mengutamakan seni suara untuk menyampaikan pesan atau berita kepada pendengar. Yang kedua ada penyiar radio olahraga. Penyiar radio olahraga adalah penyiar yang memiliki bidang khusus untuk menyampaikan, menyajikan, dan membacakan berita yang berkaitan dengan olahraga. Yang terakhir ada penyiar radio personalitas. Penyiar radio personalitas sebenarnya merupakan sebutan lain untuk penyiar atau pembawa DJ, atau juga bisa disebut sebagai host yang membawakan acara populer lainnya, dan juga penghibur-penghibur populer lainnya. Kembali kepada moderator. Terima kasih
kasih disampaikan kepada Saudara Yasmin atas penyampaian dan pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Selanjutnya akan ada pemaparan materi mengenai karakteristik penyiar radio. Kepada Saudara Rahma dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rahma Jareta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik penyiar radio. Nah, karakteristik penyiar radio itu ada 3. Yang pertama, penyiar sebagai penjual. Yang kedua, penyiar sebagai sahabat pendengar. Dan yang ketiga yaitu kepribadian lebih penting daripada suara yang bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiar sebagai penjual. Nah, penyiar itu memiliki peranan bagaimana caranya agar si pendengar itu tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Selain itu, penyiar diumpamakan sebagai penjual yang harus mempromosikan barang dagangannya seperti pesan, lagu, iklan, atau informasi lainnya. Yang kedua yaitu penyiar sebagai sahabat pendengar. Radio memiliki sifat benda pribadi yang bisa dibawa ke tempat pribadi atau kemanapun. Oleh karena itu, penyiar harus menjadi sahabat yang baik. Selain itu, nada suara juga harus terkesan intim, hangat, direndahkan volumenya, tetapi memiliki power agar terkesan seakan-akan sedang bercakap dengan sahabatnya, tetapi masih dalam batas kesopanan. Poin ketiga yaitu kepribadian lebih penting daripada suara yang bagus. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang penyiar radio, selain mempunyai kualitas suara yang bagus, karakteristik dan kepribadian itu sangat penting loh. Seorang penyiar radio dituntut untuk lebih terbuka dan lebih familiar kepada orang-orang. Selain itu, seorang penyiar radio juga dituntut untuk memiliki kemampuan berbicara yang baik serta menguasai trik-trik dalam penyiaran radio. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan tentang karakteristik penyiar radio. Saya harap teman-teman sudah tahu ya apa saja karakteristik penyiar radio itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rahma atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Zakiul mengenai pengertian penyiar televisi dan karakteristiknya. Kepada Saudara Zakiul dipersilakan. Halo, saya Muhammad Zakil Fikri dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyiar televisi. Seperti halnya penyiar radio, penyiar televisi merupakan orang yang bertugas membawakan atau memandu acara di televisi. Namun sedikit berbeda dengan penyiar radio, televisi adalah media audiovisual, sehingga seorang penyiar televisi dituntut untuk memiliki visual atau penampilan yang menarik. Dalam bahasa Inggris, penyiar televisi disebut juga presenter. Nah, seorang presenter itu hendaknya memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penyiar televisi memiliki tuntutan khusus, yaitu mampu menyampaikan suatu materi yang sebenarnya dibaca. Perlu kita ketahui bahwa pada beberapa acara televisi, seperti acara berita, itu sudah menyediakan layar tempat teks berita ditampilkan dan seorang presenter tinggal membacakannya. Maka penyiar harus memiliki keterampilan untuk menyampaikan informasi tanpa terkesan membaca. Kemampuan berbicara yang baik sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tampil menarik. Seorang penyiar televisi itu harus memiliki penampilan yang menarik, mulai dari tata rias, tata rambut, dan busana yang dikenakan itu harus sesuai dengan tema dan acara yang dibawakan. Terkait dengan itu, seorang penyiar televisi atau presenter juga harus bersikap profesional. Yang ketiga, kemampuan berbahasa verbal dan non-verbal. Seorang penyiar itu harus menguasai kemampuan berbahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemampuan berbahasa verbal itu meliputi pemilihan kata, artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Sedangkan kemampuan berbahasa non-verbal itu meliputi sikap tubuh, ekspresi, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki etika yang baik. Seorang penyiar itu hendak memiliki etika yang baik ketika tampil di layar televisi atau tampil di layar kaca ketika membawakan suatu acara. Seorang presenter itu harus ramah, tidak terkesan menggurui, jujur,
rendah hati, namun tetap profesional. Etika yang baik akan memberikan kesan yang baik pula dari penonton atau misalnya tamu yang hadir dalam acara yang dibawakan. Yang kelima, cerdas. Cerdas di sini bisa diartikan mampu untuk mengambil tindakan, mampu berpikir cepat, dan memiliki pengetahuan yang luas. Apalagi dalam acara yang disiarkan secara langsung atau acara live, penyiar harus memiliki kecerdasan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga, seorang penyiar juga sebaiknya memiliki selera humor yang baik. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Zakiul atas pemaparan materi mengenai pengertian penyiar televisi dan karakteristiknya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama mengenai perbedaan penyiar radio dan penyiar televisi. Kepada Saudari Nadia dipersilahkan untuk memaparkan materi tersebut. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan penyiar radio dan penyiar televisi. Yang dimana kita ketahui bahwa penyiar radio dan penyiar televisi itu berbeda. Yang membedakannya pada penyiar radio, yang pertama itu tampil hanya dengan media suara, yang kedua melakukan tugas di bawah pengaruh acara, dan yang ketiga merangkap sebagai perencana, pengaruh acara, pengisi acara, dan pembawa acara. Kemudian pada penyiar televisi, yang pertama itu tampil dengan media suara dan tampil visual, yang kedua bertugas di bawah pedoman susunan acara, dan yang terakhir itu terbatas pada tugas yang terencana dan spontan. Baiklah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Nadia atas pemaparan materi yang luar biasa. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya ketika kita memposisikan diri sebagai penyiar atau pembawa acara dalam suatu acara, baik itu penyiar radio maupun penyiar televisi, kita perlu memperhatikan sikap-sikap. Adapun sikap-sikap tersebut terdiri atas sikap yang boleh dilakukan oleh penyiar televisi maupun penyiar radio, dan sikap yang tidak boleh dilakukan oleh penyiar televisi dan penyiar radio. Adapun pemaparan materi mengenai hal tersebut akan disampaikan langsung oleh Saudari Amal. Kepada Saudari Amal dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap profesional sebagai seorang penyiar. Untuk menjadi seorang penyiar yang baik, ada hal yang harus diperhatikan dan terus dilatih agar kemampuan dalam membawakan acara yang disiarkan bisa menjadi lebih baik. Berikut beberapa hal yang sebaiknya dihindari ketika menjadi seorang penyiar. Pertama, melanggar etika. 2. Salah pengucapan dan artikulasi yang tidak jelas. 3. Tidak ada ekspresi. 4. Menggurui. 5. Maksud yang ingin disampaikan tidak jelas atau terdapat kesalahan tata kalimat atau kosakata. 6. Terkesan membosankan. 7. Klise. 8. Menyinggung perasaan golongan tertentu. 9. Sedikitnya perbendaharaan kata. 10. Melebih-lebihkan atau mengurangi informasi. Untuk menghindari hal-hal tersebut, jam terbang dan latihan yang tinggi tentu diperlukan. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melatih keterampilan menjadi seorang penyiar. Pertama adalah latihan vokal. Setiap orang tentu memiliki warna vokal yang berbeda-beda, dan hal ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kita juga harus mengolahnya agar menjadi lebih baik. Mulai dari latihan teknik pengucapan, teknik pernafasan, pemenggalan frasa, dan penekanan pada kata atau kalimat tertentu. Kedua adalah rajin membaca. Membaca adalah kunci dari segala hal, termasuk menjadi seorang penyiar. Membaca akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Melalui membaca, kita juga bisa memperkaya perbendaharaan kata dan membantu otak untuk berpikir lebih baik. Dengan banyak membaca juga bisa membantu untuk melatih pengolahan kosakata ketika berbicara.
ketiga adalah belajar mengenali situasi dan kondisi. Seorang penyiar dituntut untuk peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Penyiar yang baik adalah penyiar yang mampu membedakan situasi serius dan santai. Nada bicara ramah tidak boleh sembarangan diucapkan, walaupun terkesan akrab, namun harus tetap sopan. Pemahaman terhadap kebudayaan konteks dan sifat siarannya juga harus diperhatikan. Keempat adalah terus berlatih. Sifat yang harus dimiliki seorang penyiar salah satunya adalah tidak cepat merasa puas. Terus berlatih dan mengembangkan kemampuan diri untuk penampilan yang lebih maksimal. Pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh penyiar bisa dengan menguasai bahasa asing, berlatih menyusun acara sendiri, dan menumbuhkan kemampuan untuk menyampaikan imajinasi kepada pendengar atau penonton. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Ama atas penyampaian dan pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5, mata kuliah kepewaraan, dengan tema konsep tentang penyiar radio dan penyiar televisi. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun kurang lebih dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pendengar Himalatus 20 FM. Inilah Kilas Peristiwa pukul 8 pagi bersama saya Yasmin Anisha Aulia yang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pendengar Katus, terlibat skandal wanita simpanan, Rektor HMPR resmi dipecat. Menteri Dalam Negeri Rizky Gunawan resmi memberhentikan Rektor Institut HMPR Kota Markusuma Dinata dari jabatannya. Mendagri menunjuk Abi Firgiawan yang selama ini menjadi wakil untuk menjadi PLT Rektor HMPR. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang wanita bernama Nadia Saptarida mengaku menjadi istri simpanan Kota Markusuma Dinata. Nadia membeberkan hubungan asmaranya dengan Kotamar hingga membuahkan seorang anak yang bernama Peggy Suci Putri. Nadia meminta Kotamar mengakui anak hasil hubungan mereka. Mulai 22 September, Abi resmi menjabat sebagai orang nomor 1 di HMPR sebelum adanya Rektor HMPR definitif. Sedangkan Kotamar masih mengajar di kampus para peraja tersebut. Menurutnya, kebutuhan dipilihnya PLT Rektor oleh Mendagri cukup mendesak. Pasalnya, Oktober mendatang ada kelulusan praja yang perlu ada ijazah dan berbagai hal lainnya, sehingga Mendagri harus menunjuk PLT. SK penetapan dengan nomor 821-21-4622 tahun 2013 tentang penetapan PLT Rektor HMPR sudah diterimanya. Abi mengaku akan langsung menjalankan kewenangan sepenuhnya sebagai rektor. Dia juga mengaku akan melakukan persiapan penerimaan praja baru. Pendengar, demikian Kilas Peristiwa. Ikuti Kilas Peristiwa berikutnya besok hanya di Himalatus 20 FM. Anda juga bisa menyimak informasi dari siaran Himalatus 20 FM melalui situs kami di himalatus20fm.com. Saya Yasmin Anisha Aulia. Selamat pagi.